Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku soleh-soleha? Bertemu kembali dengan Ustazah Susi. Nah, semoga kalian dalam keadaan tetap sehat selalu. Kemudian kalian tetap semangat belajarnya dan semangat beribadahnya. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda. Dan pembelajaran 3 kita akan belajar tentang sifat gas, kemudian belajar tentang kosakata baru, satuan panjang baku, kemudian peran manusia yang merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Sekalian, ayo kita amati gambar berikut ini ya. Nah, bisa kalian amati. Nah, ini ada bacaannya, yaitu judulnya balon gas. Sofia, Susan, dan Ika sedang bermain di halaman rumah Sofia. Tidak lama kemudian ada tukang balon gas melintas di depan rumah. Sofia memanggil tukang balon itu. Sofia, Susan, dan Ika penasaran ingin mengetahui bagaimana cara balon tersebut diisi gas dan bisa terbang. Mau beli balon, Dik? Tanya tukang balon. Iya bang, saya mau beli balon, tapi yang belum diisi gas. Saya ingin lihat bagaimana balon diisi gas, jawab Susan. Baik, mau warna apa, Dik? Tanya tukang balon. Saya mau balon warna merah, jawab Susan. Aku mau balon warna biru ya bang, kata Sofia. Saya mau balon warna hijau bang, ujar Ika. Nah, tukang balon mulai mengisi gas ke dalam 3 balon secara bergantian. Setelah balon gas diikat benang dengan pemberat, tukang balon memberikan ketiga balon tersebut kepada Sofia, Susan, dan Ika. Ini uangnya bang, terima kasih, kata Susan sambil menyerahkan sejumlah uang. Setelah mereka memiliki balon gas, lalu mereka berdiskusi bersama. Nah, apakah balon gas memiliki berat? Bagaimana sifat gas itu? Mengapa balon bisa terbang? Penasaran? Ayo kita ke pembelajaran berikutnya, maka akan terjawab nih. Nah, kita lihat ya hubungan satuan baku. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita akan belajar tentang hubungan satuan baku, kita lihat di sini ada tangga ya, ada berapa tangga di situ. Tangga pertama teratas itu adalah kilometer, bawahnya ada hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ya, tangga terakhir itu milimeter. Nah, yang teratas ini, jadi kalau 1 kilometer turun nih dari tangga atas ke tangga bawah, ini dikalikan 10. Jadi satu tangga turun itu dikalikan 10. Nah, kalau satu tangga ini naik milimeter ke sentimeter, itu dibagi 10. Nah, kita lihat dulu ini, kalau kisahnya kilometer, 1 kilometer lalu turun 1 ke hektometer, itu nilainya berapa? Oh iya, itu nilainya 10 ya, nilainya itu dikalikan 10. Nah, bagaimana, jadi kalau 1 kilometer berapa hektometer? Oh, 10 hektometer. Nah, bagaimana kalau ke meter? Nah, berarti ini berapa tangga turunnya? 1, 2, 3. Oh, ada 3. Jadi 10 dikali 10 100, 100 dikali 10 1000. Jadi 1 kilometer itu 1000 meter ya. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, kita lihat nih, Sofia, Susan, dan Ika sangat senang nih memiliki balon gas. Kemudian mereka bertiga melepas balon gasnya ke udara. Ternyata terbangnya tinggi. Nah, buatlah menjadi 1 meter nih ya. Ingat, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, balon Susan ini 2 kilometer. Nah, kalau 2 kilo artinya 2000 meter ditambah 210 meter sama dengan hasilnya 2210. Nah, juga balon Ika kan 2 km 320 meter sama dengan 2320 meter. Kemudian balon Sofia 1 km 760 meter sama dengan 1 kilo itu 1000, jadi 1760 meter. Nah, balon siapakah yang paling tinggi terbangnya? Tentu saja balon Ika. Nah, balon siapakah yang paling rendah terbangnya? Itu balon Sofia. Nah, penasaran? Ustazah akan berikan tantangan kepada kalian. Coba kalian kerjakan soal di halaman 63 bagian A sampai bagian D ya, anak-anakku. Nah, selanjutnya kita akan ke percobaan benda gas. Nah, kita kembali lagi nih ke benda gas nih. Itu balon A dan balon B ya. Nah, semua benda menempati ruang. Ukuran suatu benda disebut volume atau isi. Benda gas juga memiliki volume dan memiliki berat. Benda besar akan memiliki volume yang besar, sebaliknya benda kecil akan memiliki volume yang kecil pula. Nah, kita lihat pertanyaan pertama nih. Bagaimana volume kedua balon tersebut?
Iya, balon A memiliki volume yang lebih kecil, sedangkan balon B memiliki volume yang besar. Ya, apakah berat kedua balon sama? Tidak, karena balon B lebih berat dari balon A. Apakah terjadi sebelum dan setelah gas ditiupkan ke dalam balon? Tulisanlah pengamatan. Nah, kita lihat bahwa sebelumnya balon sebelum ditiup itu balonnya kecil dan pipi, namun setelah ditiupkan gas balon itu membesar sesuai batasnya. Ya, gas balon itu membesar sesuai dengan batasnya. Nah, sekarang kita ke mengisi tabel tentang kerjasama. Dalam sebuah kegiatan kerjasama ada pembagian tugas yang jelas ya. Pembagian tugas ini berkaitan dengan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan. Nah, syarat sebuah kerjasama adalah adanya sikap saling menghargai sesuai dengan nilai-nilai dalam sila keempat Pancasila ya. Nah, kita tuliskan nih kegiatan kerjasama di lingkunganmu tentang saling menghargai sesama. Ustazah tuliskan ini kan lingkungan rumah, kegiatan kerjasamanya apa ya? Oh, membantu ayah mencuci mobil atau motor ya. Nah, kemudian lingkungan sekolah, oh piket kelas ya. Kemudian lingkungan tempat tinggal apa ini? Oh, kerja bakti, menyapu jalan, membersihkan got dari sampah ya. Nah, mungkin kalian juga punya kegiatan kerjasama di lingkungan rumah, sekolah dan tempat tinggal, boleh kalian isi. Nah, kemudian kita kembali lagi bahwa semua benda itu memiliki volume. Ingat, semua benda memiliki volume atau sering disebut isi. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa benda gas dapat mengisi dan memenuhi ruang? Tentu saja dengan meniupnya. Misalnya, balon yang belum ditiup bentuknya kecil dan pipi. Akan tetapi setelah ditiup, maka balon tersebut akan membesar sesuai batasnya. Jika meniup hingga melebihi batas, maka balon tersebut akan meledak atau meletus. Nah, contoh lainnya, jika kita berada dalam ruangan tertutup, maka ruangan itu akan terasa panas. Setelah kita menyalakan AC, maka ruangan yang tadi terasa panas menjadi terasa sejuk. Mengapa bisa terasa sejuk? Karena udara dingin yang keluar dari AC mengisi seluruh ruangan tertutup tersebut. Nah, bisa juga kamu coba tuh dengan kantong plastik sekali ditiup kan. Nah, jika kamu menggunakan kantong plastik, maka plastik akan menggembung karena terisi udara. Nah, balon yang bisa terbang biasanya disebut balon gas. Nah, mengapa balon yang diisi gas bisa terbang? Tadi ada pertanyaan kan sebelumnya, pertama itu diskusi. Nah, karena dalam bagusnya terdapat gas helium. Nah, jadi balon gas itu bisa terbang karena di dalamnya ada gas helium. Ini sumber balon gapura.blogspot.com. Nah, anak-anakku selanjutnya ya, belajar tentang mengenal keberagaman. Nah, pernahkah kalian merayakan suatu acara dengan menghias ruangannya menggunakan balon? Nah, ketika mempersiapkan tempat acara, banyak orang membantu menghias ruangan tersebut. Ada bagian dekorasi, ada yang merapikan meja kursi, ada yang merapikan meja penerima tamu, dan ada yang mempersiapkan pengisi acara. Nah, orang-orang di setiap bagian melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Tidak ada yang saling iri dan dengki saat bekerja. Mereka bekerja dengan baik agar acara berjalan dengan lancar dan maksimal. Kita harus menghargai keberagaman yang ada di lingkungan masyarakat. Nah, keragaman pekerjaan dan profesi akan membantu kita memenuhi kebutuhan bersama. Nah, selanjutnya yuk kita mempresentasikan kosakata baru nih. Nah, ini teks berikutnya benda gas di sekitar kita. Salman, Tigo, dan Jono sedang bermain bola di lapangan rumput. Tigo tertarik dengan bentuk-bentuk awan di langit. Lihat, ada awan berbentuk seperti gajah, kata Tigor. Wah, aku melihat ada awan yang berbentuk seperti kelinci, kata Jono. Salman tersenyum mendengar celoteh teman-temannya. Salman menjelaskan bahwa awan itu merupakan benda gas, bentuknya seperti asap yang sering kita lihat. Di mana-mana kita dikelilingi benda gas. Misalnya udara yang kita hirup dan yang kita keluarkan setiap harinya. Bisakah kita melihat udara? Bentuk udara tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Salman menjelaskan kepada teman-temannya dengan antusias. Nah, anak-anak, ayo kita cari kotak para ini ada celoteh. Apa arti celoteh? Itu obrolan atau percakapan. Asap itu adalah uap yang dapat terlihat yang dihasilkan dari pembakaran. Hirup itu isap atau minum. Ya, kemudian antusias itu bergairah atau bersemangat. Nah, anak-anakku, sambil kita mengamati sifat benda gas, tadi kan ada juga diskusi bagaimana sifat benda gas. Nah, kita lihat di sini bagaimana sifat benda gas. Oh, bentuknya seperti wadah. Ya, betul ya.
Memenuhi ruangan, iya. Dapat dipegang, oh tidak bisa dipegang. Dapat dirasakan, iya. Memiliki volume, iya. Nah, itu dari sifat benda gas. Ya, bentuknya seperti wadahnya, memenuhi ruangan, dapat dirasakan, memiliki volume. Nah, anak-anakku sekalian, selanjutnya bahwa setiap manusia itu ya memiliki peran yang berbeda-beda. Setiap peran yang dilaksanakan dengan sebaik-baiknya merupakan pengamalan sila keempat dari Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anakku selanjutnya, orang yang menunjukkan sesama kepada kebaikan, ia bagaikan mengerjakan kebaikan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita pada hari ini. Kita sudah belajar tentang sifat-sifat gas, kemudian kita belajar tentang satuan panjang baku, ya, dari kilometer sampai ke meter. Oh, itu 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Nah, kita juga belajar bagaimana peran kita di suatu pekerjaan kerja, kita kerjasama dan mempunyai perannya masing-masing pekerjaannya. Jadi tidak boleh iri, tidak boleh dengki, memiliki perannya masing-masing, ya, karena dengan kerjasama itu berperan masing-masing akan mencapai hasil yang maksimal dan tujuan akan tercapai. Nah, jadi peran manusia ini merupakan pengamalan dari sila keempat, ya, kreatif pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak, bagaimana? Nah, semoga kalian bisa memahami pembelajaran pertemuan kita pada hari ini, ya. Dan kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dipelajari tapi juga diaplikasikan, diamalkan, ya, pembelajaran apa yang kita dapatkan hari ini. Semoga itu menambahkan keberkahan kepada kita semua, menambah wawasan dan pengetahuan kepada kalian. Dan saja ingatkan, kalian tetaplah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian tetap semangat dalam belajarnya, semangat dalam melakukan aktivitas ibadahnya. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Saya ucapkan assalamualaikum. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.